Pilih mana, lunasi utang atau mulai nabung? Pernah nggak sih kalian ada di posisi ini? Gaji baru masuk, tapi langsung bingung. Ini uang dipakai buat bayar utang dulu atau mulai nabung ya? Karena di satu sisi, utang masih ada. Tapi di sisi lain, kita juga sadar kalau hidup tanpa tabungan itu bikin was-was. Takut ada kebutuhan mendadak, takut sakit, takut motor rusak, takut tiba-tiba butuh uang. Dan akhirnya banyak orang merasa terjebak. Nggak bisa nabung karena fokus bayar utang. Tapi utangnya juga nggak selesai-selesai. Nah, di video ini kita bakal bahas santai. Sebenarnya, lebih baik lunasi utang dulu, atau mulai nabung dulu? Yuk kita bahas pelan-pelan. Masalah ini sebenarnya sering banget terjadi, apalagi buat pasangan muda, keluarga kecil, atau pekerja dengan penghasilan pas-pasan. Contohnya begini, gaji 4 juta rupiah, cicilan motor ada, pay letter ada, kebutuhan rumah jalan terus, tapi pengen juga punya tabungan. Karena capek juga rasanya, kerja terus tapi rekening selalu kosong. Akhirnya tiap bulan bingung sendiri, kalau fokus bayar utang, nanti kalau ada keadaan darurat gimana? Tapi kalau fokus nabung, utangnya kapan lunas? Dan sebenarnya, jawabannya nggak sesederhana pilih salah satu. Karena semuanya tergantung kondisi keuangan masing-masing. Hal pertama yang harus dilakukan adalah kenali dulu jenis utangnya. Karena nggak semua utang itu sama. Ada utang yang memang berbahaya kalau dibiarkan. Contohnya, pay letter, pinjaman online, kartu kredit berbunga tinggi, atau utang konsumtif. Kenapa? Karena bunganya terus berjalan, dan kalau tidak dikontrol, jumlahnya bisa makin besar. Nah, utang seperti ini biasanya memang harus jadi prioritas untuk dilunasi. Tapi ada juga utang yang lebih sehat, misalnya KPR rumah, cicilan pendidikan, atau modal usaha produktif. Utang seperti ini masih bisa berjalan sambil tetap mulai membangun tabungan. Jadi, jangan langsung panik hanya karena punya utang. Yang penting, tahu dulu utangnya jenis apa. Sekarang coba jujur ke diri sendiri. Apakah cicilan tiap bulan sudah memberatkan? Apakah bunga utangnya tinggi? Apakah kalian belum punya dana darurat sama sekali? Kalau jawabannya iya, untuk beberapa poin tadi, mungkin memang fokus utama sekarang adalah mengendalikan utang dulu. Karena percuma punya tabungan kecil, kalau setiap bulan bocor karena bunga yang terus bertambah.
Tapi, kalau utangnya masih aman, bunganya rendah, dan cicilan masih terkontrol, sebenarnya kalian tetap bisa mulai nabung pelan-pelan. Walaupun sedikit. Nah, ini yang sering salah dipahami. Banyak orang berpikir, nabung nanti aja kalau utang sudah lunas semua. Padahal, kalau menunggu semuanya sempurna, kadang kita nggak mulai-mulai. Padahal menabung itu bukan soal besar kecilnya dulu, tapi soal membangun kebiasaan. Mulai dari Rp 5.000, Rp10.000, Rp20.000, nggak masalah. Karena tujuan awalnya bukan langsung kaya, tapi melatih diri supaya terbiasa menyisihkan uang. Sedikit tapi rutin, lebih baik daripada besar tapi cuma sekali. Jadi sebenarnya, utang dan tabungan bisa jalan bareng. Caranya gimana? Gunakan sistem pembagian sederhana. Contoh, 80% fokus untuk kebutuhan dan bayar utang. 20% mulai untuk tabungan atau dana darurat. Atau bisa juga, 90% untuk kewajiban, 10% tetap disisihkan untuk menabung. Yang penting konsisten. Kalau untuk melunasi utang, ada dua metode yang cukup terkenal. Pertama, metode salju atau snowball. Artinya, lunasi utang kecil dulu, biar semangat karena merasa ada progres. Kedua, metode avalanche. Fokus melunasi utang dengan bunga paling tinggi dulu, supaya total bunga lebih kecil. Keduanya bagus, tinggal disesuaikan dengan kondisi dan karakter masing-masing. Jadi, pilih mana? Lunasi utang atau mulai nabung? Jawabannya, kalau utangnya berbahaya dan bunganya tinggi, prioritaskan lunasi dulu. Tapi kalau utangnya masih sehat dan terkontrol, mulailah tetap menabung walaupun sedikit. Karena keuangan yang sehat bukan soal siapa paling cepat kaya, tapi siapa yang paling konsisten mengatur uangnya. Nggak perlu langsung sempurna, pelan-pelan aja, yang penting mulai. Dan sekarang coba tulis di kolom komentar. Kalau kalian ada di posisi ini, kalian bakal pilih lunasi utang dulu atau mulai nabung dulu? Jangan lupa like, subscribe, dan sampai ketemu di cerita keluarga berikutnya di cerita Satu Atap.